Kembali kita berjumpa, di mana materi untuk saat ini adalah kita ambil yaitu tentang bangun datar yang berhubungan dengan sudut-sudut, di mana ini adalah salah satu bagian juga kisi-kisi untuk tes potensial skolastik. Nah, kita langsung aja. Kita lihat ada beberapa dalil-dalil sudut untuk kamu pahamin. Kita lihat ada garis L dan garis G yang sejajar, dan di mana kedua garis dipotong oleh garis K dan membentuk sudut yang kita katakan yaitu pada garis L adalah A1, A2, A3, dan 4, dan pada garis G yaitu B1, B2, B3, dan B4. Nah, dalil-dalil untuk yang kalian harus pahami adalah yang pertama, apa yang disebut dengan sudut-sudut yang bertolak belakang. Sudut-sudut yang bertolak belakang jelas kita perhatikan seperti ini. A1 dengan A3, A2 dengan A4, dan B1 dengan B3, B2 dengan B4. Yang saya sebut tadi itulah yang disebut dengan sudut-sudut bertolak belakang, di mana harga sudut-sudut mereka adalah sama. Kemudian adalah sudut-sudut yang sehadap. Nah, kalau kita perhatikan sudut-sudut yang sehadap di sini adalah, langsung aja kita perhatikan A1, dia sehadap dengan B1. Dan A2 sehadap dengan B2. Dan A4 sehadap dengan B4. Dan A3 sehadap dengan B3. Kesimpulannya adalah bahwa sudut-sudut yang sehadap yang saya sebut tadi adalah harganya atau nilainya adalah sama. Kemudian kita lihat sudut-sudut yang berseberangan ya, yaitu sudut-sudut dalam yang berseberangan. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu, yaitu sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita perhatikan tadi, kenapa disebut dengan sudut-sudut berseberangan? Kita perhatikan tadi di sini, yaitu A3 berseberangan dalam ya dengan B1. A3 B1. Nah, pertanyaan, kenapa mereka nilainya sama? Nah, jelas deh dalam hal ini yang perlu kamu perhatikan adalah di mana B1 sehadap dengan A1. Di mana A1 berseberangan dengan A3. Ya, itu yang menyimpulkan bahwa sudut-sudut dalam berseberangan A3 dengan B1 berharga sama, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya A2 dengan B4, yaitu kenapa A2 dan B4 berharga sama? Jelas bahwa A2D yaitu bertolak belakang dengan A4, di mana A2 kan sama nilainya dengan A4 bertolak belakang, dan A4 sehadap dia ya dengan B4. Maka bisa kita ambil kesimpulan A2 dan B4 berharga sama dalam sudut-sudut dalam berseberangan. Oke ya. Kemudian yang keempatnya deh, yaitu sudut-sudut luar berseberangan. Sudut-sudut luar berseberangan. Nah, kalau kita perhatikan sudut-sudut luar yang berseberangan deh, yaitu mana saja dia, seperti A1 ya, itu bagian luar daripada garis ya. A1 dengan B3D. A1 dengan B3, A1 dengan B3. Nah, kenapa mereka sudut-sudut luar berseberangan? Yang jelas dan berharga sama, artinya di sini kita perhatikan bahwa A1 dan A3 kan bertolak belakang dan harga mereka sama. Sementara A3 dan B3 sehadap. Maka logikanya kita ambil kesimpulan A1 sama dengan B3. Ini dia ya. Nah, kemudian A4 dengan B2, A4 dengan B2. Nah, kita perhatikan A4 deh. A4 ya dengan B2, jelas mereka disebut sudut-sudut luar berseberangan. Kenapa harga mereka sama? Nah, kita lihat bahwa A4 dengan A2 adalah bertolak belakang dan harga sama. Sementara A2 sehadap dengan B2. Maka diambil kesimpulan A4 sama dengan B2. Itu dia ya, A4 sama dengan B2.
Nah, kita langsung ke contoh saja langsung Dekku. Contoh yang pertama ini kita lihat adalah sebagai berikut. Nah, ada garis G dan ada garis L. Ya, ada garis G dan garis L. Nah, sudut di C 41 derajat dan sudut di A adalah 28 derajat. Ditanya X. Bagaimana kita teknik mengerjakannya ini, Dek? Ya, biar paham. Nah, gini caranya. Ya, caranya gini aja. Kalau saya CB ini garisnya saya lanjutkan dia terus, saya buat garis putus-putus, Dek. Nah, katakanlah ini sebagai titik D, ya kan gitu ya. Nah, jadi membentuk sebuah segitiga. Nah, jelas dari sini 41 ya, sudutnya itu berseberangan ya dengan sudut di D di sini. Nah, ini dia berharga sama. Berarti adalah sama dengan 41. Nah, jadi jelas kalau kita perhatikan segitiga ADB atau ABD. Nah, pertanyaan ini di sini berapa? Katakanlah B ya. B di sini bisa kita lihat adalah sebagai berikut. B di sini adalah sebagai berikut. Nah, jelaskan yang pasti kan bisa kamu perhatikan mendapatkan nilai B di sini. Ini kan sama dengan 180 deh ya. 180. Nah, berarti di sini berapa? Nah, itu dia ya. Berarti bisa kita ambil bahwa B di sini adalah 180 atau saya katakanlah saya tarik garis ini kemarin. 180 kurang X. Itu ya. 180 kurang X. Nah, udah dapat nih. Jelas dari sini berarti dengan memperhatikan segitiga ABD berarti bisa kita jumlahkan sudut D. Ya, dimana kan kamu tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah berapa? 180 ya. Berarti langsung jumlahkan aja deh. 28 derajat ditambah dengan 41 derajat. Nah, sengaja saya dekatkan ya. Dari sini kemudian 180 derajat kurang X sama dengan, ingat jumlah sudut semua harus 180. Oke. Nah, kita coret aja yang ini deh. Bisa ya langsung ya. Nah, sekarang jumlahkan 28 tambah 41 berapa? 69 ya. Berarti 69 kurang X sama 0. Maka bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa dapat kita lah X-nya itu adalah sama dengan berapa? Yaitu 69 derajat. Gitu ya. 69 deh. Oke. Dapat ini sebagai saya katakanlah cara pertama. Cara kedua bagaimana? Cara kedua gini deh. Ya, biar lebih simpel saja. Saya tarik garis ya yang memotong B, saya buat garis putus-putus. Nah, saya buat garis putus-putus deh. Nah, oke. Langsung bisa kalian lihat di sini. Nah, jelas di sini kan dia berseberangan dengan di sini, Deko. Dan berharga sama 41. Nah, jelas ya. Nah, yang 28 dia berseberangan dengan di sini, Dek. 28 juga. Nah, kan jelas dia dapat. Nah, kita tahu tadi bahwa ini adalah sudut X. Ya, seperti contoh di atas. Berarti X sama dengan cukup jumlahkan 41 derajat tambah 28 derajat. Berarti X sama dengan berapa, Dek? Yaitu 69 derajat. Jelas ya, Dek ya? Oke, ini adalah trik yang pertama. Nah, kita lihat soal yang berikutnya lagi ya. Kita lihat dulu soal yang berikutnya. Bagaimana kita memahami teknik soal ini? Saya katakan tadi ini adalah sebagai soal yang kedua ya. Soal yang kedua. Bagaimana caranya mengerjakan ini, Dekku? Nah, lihat nih. Jelas ya, jelas soalnya ya. Oke, nah lihat. Berarti dari sini langkah yang harus kamu lihat, ini katakanlah garis G. Ya. Ini garis L. Dia memutus sudut di A 2X. Dan ini melingkar ya. Tidak sampai dia bulat penuh. Yaitu 265. Dan sudut di C adalah 110. Bagaimana tekniknya kamu bisa dapat ini, Dek? Nah, paling gampang adalah caranya begini deh ya. Ini AB ini kita teruskan, saya katakanlah ini putus-putus Deko. Oke, jelas ya. Nah, kemudian ini saya tarik lagi, saya perpanjang lagi ini putus-putus. Oke. Nah, dan ini saya tarik lagi putus-putus biar kelihatan nanti garisnya Deko. Jelas ya. Nah, saya katakanlah ini A, B, C, D. Ambil D ya. Nah, ingat ini kan berseberangan Dek. Dalam ya, ini berarti di sini 2X. Oke, dapat nih 2X. Nah, berarti kalau saya katakan di sini, ini sudutnya ini kan jadi pelurus ini, Dek. Dari pelurus ya. Jadi dari sini jadi berapa? 180 derajat kurang 2X. Oke. Nah,
Berarti sekarang lanjut lagi. Jelas ini berapa? Ini kan pelurus deku. Dari sini kemari. Berarti berapa di sini? Di sini berarti 70 ya. Oke, 70. Nah, kita lihat lagi di sini dekku. Ini kan jelas 265. Nah, pertanyaan, kalau ini saja berapa dekku? Kan gitu ya. Nah, kalau di sini aja berapa? Kan ini, kalau saya katakanlah ini B dek. Nah, saya katakan B. Jelas dari sini bisa kita ambil bahwa sudut B ini, sudut B, ya, sudut B adalah sama dengan 265 dikurang 180 ini plus dekku. Berarti 265 derajat kurang 180 derajat. Yaitu berapa dapat B-nya dekku? Berarti dapatlah sudut B sama dengan 85 derajat. Nah, oke, sudah jelas dari sini. Setelah dapat 85 derajat. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita memahami untuk penjelasannya nih. Nah, kalau kamu perhatikan bahwa segitiga kita anggaplah ini segitiga ya, yaitu BCD ya kan gitu ya. BCD. Jumlah sudut berapa dek tadi? Seperti yang di atas tadi 180. Oke, kita jumlahkan. Berarti dari sini jelas kita dapatlah dia yaitu 70 derajat ditambah 180 derajat kurang 2x ditambah tadi sudut di B-nya adalah 85 yaitu harus sama dengan berapa dekku? Harus sama dengan 180. Oke. Nah, ini kan bisa kita coret nih 180 nih. Nah, 70 dengan 85 berapa dek? 155 derajat. Nah, kurang 2x ini langsung saya pindahkan ini dekku. X bisa ya. Maka dapatlah X sama dengan 155 derajat dibagi 2. Ayo berapa dekku? Yaitu sama dengan 77,5 derajat. Gitu ya. Jadi caranya cukup tadi kita gunakan alat bantu. Tarik aja garis lurus. Nah, dari sini dapat prosesnya ya. Oke. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga tidak kalah menariknya, Dek. Nah, ini dia. Contoh yang ketiga. Nah, ini nomor 3. Oke. Ada segitiga ABC dan segitiga DBE. Nah, ditanya berapa sudut X di sini, Dek ya. Nah, di sini langsung aja kita gunakan konsep triknya, Dek, dengan pemahaman sudut-sudut tadi. Ya, dari dalil-dalil tadi yang di depan dek, tekniknya gini dek. Nah, caranya gini. Kita bentuk aja ini sebuah persegi. Oke, kita bentuk, tarik garis kemari. Tarik, oke. Saya katakanlah ini sebagai F lah ya dek ya. Oke. Nah, ini kan jadi sebuah persegi ya, BDEF. Oke. Nah, ini 26. Ya, ini kan 26 ya. Nah, berarti kalau begitu yang berseberangan dia di sini berarti ini 26 ya. Oke, udah dapat deh 26 deh. Nah, sekarang untuk mendapatkan di sini, nah kita pandang segitiga ABC. ABC. Nah, jelas pada segitiga ABC ya, sudut-sudutnya. Nah, ini kan 90 ya. Langsung aja deh. 90 tambah, saya katakanlah ini sebagai sudut B. Oke. B ya, sudut B ditambah B ya, ditambah dengan 48 derajat harus sama berapa dek? 180 derajat. Oke. Nah, dari sini kan sudah ketemu kita. Jelas tinggal jumlahkannya di 90 dan 48. Berarti sudut B ini 90 tambah 48 berapa dek? 138 ya. Saya pindahkan dia ke kanan. 138. Nah, dari sini kan dapat berapa? Ya, berarti dari sini dapatlah sudut B sama dengan 42 derajat. Nah, dapat 42 derajat di sini. Kesimpulan, bagaimana kita mendapatkan X? Oke. Nah, kita perhatikan ini. Ini kan tepat siku-siku dekku. Ini tepat siku-siku. Nah, berapa jumlah sudut dalam siku-siku? Ingat penyiku dek. Yang kemarin kita pelajarin adalah jumlahnya jumlahnya adalah 90. Berarti dari sini sudut B yang sudah jelas dapat 42 ya, 42 derajat ditambah dengan X ditambah 26 derajat harus sama dengan 90 derajat.
Oke, 42 dengan 26 dapat berapa dekku? 68 ya. Jadi X saya pindah aja langsung 90 derajat kurang 68. Dapatlah X-nya berapa dekku? Ya udah. Jadi dapat 90 kurang 68 adalah 2 derajat. Oke. Nah, artinya di sini dekku, begitu pemahaman kamu tentang dalil-dalil sudut dengan contoh-contoh yang ada. Nah, di sini tugas kamu tinggal bagaimana caranya lebih memantapkan lagi adalah dengan cara banyak latihan, cari referensi-referensi soal, maka UTBK di depan mata akan sukses kamu peroleh. Nah, di sini tidak lupa kami meminta setelah kamu tonton, kamu pelajari lagi, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di topik yang berikutnya.